Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, iya, peran bank memang sefundamental itu dalam perekonomian sebuah negara. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas bisnis model dari bank. Pada dasarnya, bank adalah institusi yang menghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, lalu dana itu disimpan dan dikelola sama bank sedemikian rupa untuk kemudian disalurkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang kelebihan dana itu contohnya kayak kamu dan aku. Biasanya disebut sebagai dana pihak ketiga atau DPK. Kita sama-sama kelebihan dana nih, makanya kita menabung di bank dalam bentuk savings. Sebagai balasannya, bank-bank konvensional akan memberikan bunga tabungan untuk kita. Iya, kenapa aku bilang cuman bank konvensional? Karena ada namanya bank syariah, itu nggak memberikan bunga kepada si penabungnya. Nah, di sini ada data, kalian bisa lihat berapa suku bunga tabungan di 4 bank besar. Dan di sini kita bisa lihat nih, bahwa sebenarnya Bank Sentral Asia atau BCA itu memberikan suku bunga terendah loh. Bahkan cuma 0,08% per tahunnya dibandingkan dengan ketiga bank buku 4 lainnya, suku bunga Bank BCA ini jelas kecil banget. Lucunya masih banyak aja ya yang nabung di BCA, walaupun ternyata bunga tabungannya itu diberikan sama BCA itu paling kecil dibandingkan dengan di bank-bank lainnya. Tapi anggap aja lah ya, rata-ratanya biasanya untuk bunga tabungan, bank itu memberikan di 0-1% per tahunnya bunga untuk tabungan kalian. Nah, untuk pihak-pihak yang kelebihan dana selain tabungan itu ada apa lagi sih produknya? Nah, selain tabungan, produk untuk si pihak kelebihan dana ini ada lagi namanya deposito. Pasti kalian juga nggak asing kan sama produk yang satu ini. Deposito biasanya mengharuskan modal yang cukup besar dengan jangka waktu penanaman uangnya juga cukup lama, yaitu ada jangka waktu di mana kita nggak bisa tarik sampai jatuh tempo. Gitu. Biasanya bisa bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan, tergantung dari perjanjian di awal ya. Tentunya karena dananya dalam jumlah banyak dan bisa ditahan bank dalam jangka waktu tertentu, bank juga memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan produk yang savings tadi gitu. Jadi produk deposito ini biasanya rata-rata suku bunganya itu ada di sekitar 3-6% per tahunnya. Lalu dana-dana si pihak kelebihan dana ini apakah cuma diendapin sama bank atau disimpan aja gitu sama bank? Nah, enggak nih teman-teman. Di sisi lain, bank juga mengelola dana ini sedemikian rupa untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau loan. Tentunya pihak yang menerima dana ini harus mengembalikan dana atau prinsipalnya ini beserta dengan bunga pinjamannya kepada bank pada saat jatuh tempo tentunya. Nah, berapa sih bunga pinjamannya? Tergantung siapa pihak-pihak peminjamnya dan kegunaannya itu untuk apa gitu loannya. Nah, jadi untuk jenis-jenis kreditnya itu kita bisa bagi dua aja yang gampang. Pertama itu ada kredit konsumtif. Dari namanya aja nih konsumtif, pastinya kredit ini digunakan untuk konsumsi perorangan. Misalnya seperti cicil untuk KPR rumah gitu, atau cicil untuk kendaraan bermotor, atau kartu kredit gitu. Nah, karena kebutuhannya ini untuk konsumsi, biasanya bunga yang harus dibayarkan juga lebih tinggi. Kalau bunga untuk kredit konsumtif ini, rata-rata lending rate-nya di Indonesia ini per November 2020 ada di sekitar 11% per tahunnya. Dari situ lawan dari kredit konsumtif ada juga namanya kredit produktif. Ini biasanya dalam bentuk modal usaha. Nah, biasanya pihak yang membutuhkannya ini tuh bisa jadi UMKM atau bahkan korporasi yang membutuhkan uang lebih untuk modal kerjanya. Biasanya kan banyak loh UMKM yang udah mau menjalankan proyek, tapi untuk menjalankan proyek tersebut mereka butuh dana dong, karena mereka biasanya baru dibayar setelah proyeknya kelar gitu. Nah, supaya mereka bisa menjalankan proyeknya itu, mereka biasa juga bisa pinjam nih ke bank, atau misalnya untuk korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan bisnis untuk ekspansi bisnisnya mereka pasti butuh dana lebih juga bisa pinjam ke bank gitu. Nah, karena memang untuk keperluan yang produktif yang untuk menghasilkan lagi, biasanya lending rate untuk pinjaman produktif ini ada di sekitar 9% gitu. Per November 2020 rata-ratanya di 9%. Lebih murah ya daripada pinjaman untuk yang konsumtif. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih bank itu bisa meraup keuntungan? Nah, bank itu mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang didapatkan bank dari pihak-pihak yang butuh dana tadi, yang kredit konsumsi sama kredit produktif tadi, lalu diselisihin dengan bunga yang harus dibayarin kepada pihak-pihak yang kelebihan dana, entah itu bunga untuk savings atau bunga untuk deposit gitu. Jadi selisihnya ini biasa kita kenal dengan net interest margin.
yang juga merupakan matriks profitability bank yang penting nih. Jadi kesimpulannya, bagaimana bank meraup keuntungan? Bank makes money from money.